tampilkan di layar dalam format PDF, kitab, atau sil ya. Baik. Pertama, suara saya jelas ya? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tolong nanti kalau misalkan putus-putus ataupun tiba-tiba keluar sendiri, antum miss call saja ya. Karena mungkin saya tidak tahu kalau sudah keluar sendiri. Karena Oh ini iya saya Ustaz. sedang buka PDF. Baik. Bagi yang memiliki kitabnya, silakan dibuka di halaman 24. Tapi yang saya cetak ya, yang lama. Tapi bagi yang memiliki kitab cetakan terbaru yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan Takhusus Salman Al-Farisi, Rawalumbu, LPT Salman Al-Farisi, saya kurang paham itu halaman berapa ya. Bisa Halaman 28 dibuka. Ustaz. Apa? Halaman 28. Halaman 28 ya. Yang memakai cetakan terbaru silahkan dibuka di halaman 28. Tapi kalau yang memakai cetakan lama di halaman 24 pada pembahasan jamak mudzakkar salim. Baik, ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Kita sudah membahas beberapa alamat i'rab dari isim ya. Sebelumnya kita telah membahas isim mufrad, musanna, dan jamak mudzakkar salim. Ada 9 jenis isim ya. Jika ditinjau dari semua sudut pandangnya, jika ditinjau dari jumlahnya atau dari jenisnya, ya, ada isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, al asmaul khamsa, ma la yansharif atau isim ghairu munsharif, isim maksur dan isim mangkus. Masing-masing memiliki alamat i'rabnya tersendiri. Rofaknya dengan apa, nasabnya dengan apa, jarnya dengan apa, itu harus dihafal ya. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan. Jadi itu adalah pondasi dalam mempelajari ilmu nahwu, menghafal alamatul i'rab. Ketika antum tidak hafal alamatul i'rab, nanti antum kebingungan sendiri ya menentukan harokat bacaan ya yang harus dibaca oleh antum, apakah dengan dhammah ya atau dengan waw gitu, atau dengan fathah atau dengan ya atau dengan kasroh dan yang lainnya, antum nanti tidak tahu. Maka harus hafal ya jenis-jenis isim dan juga alamat i'rabnya. Baik. Kemarin isim mufrad telah kita jelaskan bahwa rofanya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasroh. Demikian pula isim musanna telah kita jelaskan rofanya dengan alif, nasabnya dengan ya, jarnya juga dengan ya. Ya, isim musanna sendiri adalah isim yang menunjukkan dua, yang menunjukkan jumlah dua. Ya, dari bentuk mufradnya ditambahi alif dan nun. Misalkan kalimat muslimun, muslim, ya mufrad. Maka untuk dijadikan musanna, untuk menunjukkan dua orang muslim, tinggal ditambahi alif dan nun dalam kondisi rofa. Menjadi muslimani. Kalau dalam kondisi nasab atau jar, tinggal ditambahi ya dan nun. Muslimaini. Muslimaini. Kemudian jamak mudzakkar salim ialah isim yang menunjukkan tiga atau lebih ya dari laki-laki. Karena disebut dengan jamak mudzakkar salim. Berarti isim ini menunjukkan jamak laki-laki, tiga atau lebih. Cara membentuk isim ini, yakni bentuk mufradnya ditambahi wawu dan nun dalam kondisi rofa. Contoh muslimun menjadi muslimuna. Muslimuna. Dalam kondisi nasab dan jar dengan ya dan nun menjadi muslimina. Muslimina. Baik. Sekarang disimak halaman selanjutnya, halaman 25.
atau halaman 29 berarti di kitab yang terbaru. Pembahasan jam'ul muannatsis salimu. Jam'ul muannatsis salimu, jamak muannas salim. Ma huwa jam'ul muannatsis salimu? Huwa ma dalla ala aktsara min itsnaini bi ziyadati alifin wa ta'in. Jam'ul muannatsis salimu huwa ma dalla ala aktsara min itsnaini bi ziyadati alifin wa ta'in. Jamak muannas salim ialah suatu isim yang menunjukkan jumlah lebih dari 2, berarti 3 atau lebih. Suatu isim yang menunjukkan jamak, bentuk plural, bentuk jamak dengan jumlah 3 atau lebih. Lebih dari 2 berarti 3 atau yang lebih dari 3. Cara membentuknya dengan menambahi alif dan ta pada bentuk mufrad. Alif dan ta pada bentuk mufrad. Contoh kalimat muslimun, bentuk mufradnya muslimun. Ya, untuk membuat jamak muannas salim, jamak yang menunjukkan perempuan yang banyak, bentuk mufradnya tinggal ditambahi alif dan ta menjadi muslimatun. Muslimatun, begitu. Ya. Jamak muannas salim dalam kondisi rafa dengan dhammah. Jadi jamak muannas salim alamat i'rabnya menggunakan harokat. Saya ulangi, jamak muannas salim alamat i'rabnya menggunakan harokat. Beda dengan dua isim sebelumnya. Ini isim musanna dan jamak mudzakkar salim yang alamat i'rabnya menggunakan huruf. Berarti termasuk alamat i'rab far'i ya, menggunakan huruf. Ya, kalau jamak kalau musanna rafa'nya dengan alif, nasab dan jarnya dengan ya. Ya, alamat i'rabnya menggunakan huruf. Muslimani, muslimaini, muslimaini. Kitabani, kitabaini, kitabaini. Taib. Demikian pula jamak mudzakkar salim alamat i'rabnya menggunakan huruf dalam kondisi rafa dengan waw, dalam kondisi nasab dan jar dengan ya. Muslimuna, muslimina, muslimina. Shaimuna, shaimina, shaimina. Baik. Adapun jamak muannas salim maka alamat i'rabnya dengan harokat, bukan dengan huruf, menggunakan harokat. Jadi harokat akhir di huruf ta ya, di huruf ta. Harokat akhir di huruf ta. Dalam kondisi rafa maka menggunakan dhammah. Dalam kondisi nasab dan jar menggunakan kasroh. Dalam kondisi nasab jamak muannas salim menggunakan kasroh. Ya, ini berbeda sendiri dengan isim yang lain. Biasanya nasab pakai fathah atau huruf pakai ya, ini kasroh sendiri. Jadi beda sendiri. Kasroh kan biasanya untuk jar ya. Tapi di jamak muannas salim kasroh bisa untuk nasab. Ya, maka jamak muannas salim alamat nasabnya dengan kasroh. Alamat jarnya juga dengan kasroh. Contohnya kalimat muslimatun dalam kondisi rafa, muslimatun. Dalam kondisi nasab, muslimatin. Dalam kondisi jar, muslimatin. Muslimatun, muslimatin, muslimatin. Baik, sekarang at-tatbiqul i'rabi, contoh i'rab. Coba dibaca Pak Guntur.
kondisi rafa. Ya Ustaz. Ya. Rafa. Hunna muslimatun. Hunna dhamirun mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in al-mubtada. Muslimatun khabrun Khobarul al-mubtada. khobarul Khabarul mubtada mubtada. Muslimatun khabarul marfu. mubtada Ya, marfu'un bidhammatin li'annahu bidhammati. jam'ul Ya. muannas salim. Marfu'un bidhammati. Marfu'un bidhammati li'annahu jam'ul muannas salim. Nah, li'annahu jam'ul muannatsis salimu. Begitu ya. Li'annahu Baik. jam'ul muannasis salimu. Taib jayyid. Barakallahu fiik. Dalam kondisi rafa, contoh hunna muslimatun. Nah, hunna sendiri ya dia adalah domir ya. Dalam kondisi rafa sebagai mubtada. Tapi kalau domir dia mabni ya. Isim yang mabni, termasuk yang mabni adalah domir. Jadi domir itu nggak berubah. Hunna dalam kondisi rafa nasab jar ya tetap hunna saja. Hunna tidak berubah. Bukan hunnu, hunni, ini nggak berubah. Hunna tetap hunna. Mabni alal fathi. Tapi kita katakan dia fi mahalli raf'in. Ya, karena i'rabnya adalah i'rab mahalli. I'rabnya adalah i'rab mahalli. Jadi i'rabnya dia dengan mahal tempatnya dia dalam kondisi rafa. Hunna dhamirun mabniyun alal fathi. Hunna dhamir yang mabni alal fathi kita katakan fi mahalli dalam kondisi rafa sebagai mubtada. Fi mahalli raf'in mubtadaun ya atau fi mahalli raf'il mubtada. Muslimatun khabarul mubtada marfu'un li'annahu marfu'un bidhammah li'annahu jam'ul muannatsi as-salim. Nah, perhatikan syahidnya di sini adalah kalimat muslimatun begitu ya. Dari muslimatun adalah jamak muannats salim dalam kondisi rafa karena dia sebagai khabarul mubtada dan alamat rafa'nya adalah dengan dhammah. Baik, dalam kondisi nasab Pak Ahmad Nur Tasdik. Ikra, Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu wa faruhu ta'ala an-nasbu akramtu muslimatin. Kok Muslimatin apa tadi? Ulangi. an-nasbu. Anda. Iya, iya. Kok qauluhu ta'ala sih? Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah Apa hafizahullah Ustaz? ta'ala ya. Wa hafizahul. Naam, barakallahu fiik. Naam. Naam. An-nasbu akramtu Wasil, wasil. muslimatin. Muslimatin maf'ulun bihi mansubun bil kasrati li'anahu jam'ul muannatsis salimu. Baik. Baik, barakallahu fiik. Dalam kondisi nasab sekarang. Dalam kondisi nasab, jamak muannats salim dengan kasrah ya. Contohnya, akramtu muslimatin ya begitu, bukan tan. Akramtu muslimatin. Nah, muslimatin di situ sebagai maf'ulun bihi dari akramtu ya. Maka dia kondisinya mansub. Alamat nasabnya apa? Kasrah. Li'annahu jam'ul muannatsis salimu. Di muslimatin maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi kasrah li'annahu jam'ul muannatsis salim atau mansubun bil kasrah li'annahu jam'ul muannatsis salim. Taib al-jarru Pak Nur Aziz, tafadhal. Naam Ustaz. Bismillah. Al-jarru. Salamtu ala muslimatin. Muslimatin
ismun majrurun bil kasrati li'annahu jam'ul muannatsis salimu. Jayyid, barakallahu fiik. Salamtu ala muslimatin ya. Jadi muslimatin dalam kondisi jar karena didahului oleh huruf jar yakni ala. Maka muslimatin isim majrur. Ya, alamat jarnya apa? Kasrah. Li'annahu jam'ul muannatsis salimu. Taib. Jadi jama' muannas salim rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan kasrah, jarnya juga dengan kasrah. Diingat-ingat ya. Taib. Sekarang jam'ut taksir, jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Jamak taksir ialah isim yang menunjukkan jamak atau bentuk plural. Berarti jumlahnya 3 atau lebih. Disebut jamak dalam bahasa Arab kalau jumlahnya 3 atau lebih. Ya, ini secara bahasa ya. Jamak dalam bahasa Arab kalau secara bahasa 3 atau lebih. Kalau secara fikih jamak ya 2 ya. Disebut jamaah kalau ada 2 orang, ada imam, ada makmum. Itu jamaah. Kalau secara fikih cuma 2. Demikian pula dalam ilmu faraid. Jamak itu jika dihitung dari 2 orang sampai ke atas 2 atau lebih. Ya, itu dalam ilmu warisan dihitung jamak minimal 2. Dalam fikih, baik fikih sholat, fikih warisan, jamak itu 2. Kalau dalam tauhid, jamak atau jamaah itu minimal 1. Ya, kalau tauhid, jamaah minimal 1. Karena disebutkan dalam athar, Ibnu Mas'ud mengatakan, al-jama'atu man wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu ialah seorang yang sesuai dengan al-haq, kebenaran, meskipun kamu seorang diri. Jadi kamu meskipun seorang diri di suatu tempat, gak ada siapapun, tapi kamu benar di atas kebenaran atau al-haq, maka kamu jamaah. Jadi dalam tauhid jamaah itu minimal 1. Dalam fikih jamaah itu minimal 2. Dalam bahasa Arab secara bahasa atau etimologi jamaah minimal 3. 3 ke atas disebut dengan jamak. Kalau 2 musanna, kalau 1 mufrad. Jamak taksir. Ini bentuk jamak 3 atau lebih, tapi disertai dengan taksir. Taksir dari kata kassaro yukassiru taksiron, yang bermakna terpecah. Yang terpecah atau patah. Ya, maknanya terpecah atau patah. Maksudnya apa? Bentuk wazan di jamak taksir itu pecah dari bentuk mufradnya. Jadi bentuk mufradnya sekarang menjadi berubah ketika di jamak taksir. Beda dengan jamak salim. Ya, makanya jamak itu ada 2. Jamak itu ada 2. Ada jamak taksir, ada jamak salim. Ya, ada jamak taksir, ada jamak salim. Jamak taksir ialah bentuk jamak yang terpecah dari bentuk mufradnya. Jadi tidak sama dari bentuk mufradnya. Contohnya seperti kalimat kitabun. Mufradnya kitabun, begitu ya. Kitabun, begitu. Jamaknya apa? Kutubun. Nah, sekarang kitabun menjadi kutubun. Kan berbeda, berubah. Ada pengurangan huruf dan perubahan harokat. Contoh lagi, kalimat qalamun. Qalamun. Jamaknya apa? Jamak taksir. Aqlamun.
Qalamun menjadi aqlamun. Ada perubahan. Apa perubahannya? Ziyadah, tambahan huruf dan perubahan harokat. Baik. Jadi jamak taksir ialah bentuk jamak yang terpecah dari bentuk mufradnya. Bentuk mufrad dan jamaknya tidak sama. Maka disebut dengan jamak taksir. Setiap jamak yang bentuk jamaknya itu berbeda dari bentuk mufradnya atau terpecah dari bentuk mufradnya, maka disebut dengan jamak taksir. Beda dengan jamak salim yang bentuk mufradnya itu selamat dia, tidak berubah. Seperti muslimun, mufradnya muslimun. Jamaknya apa? Muslimuna. Muslimun, muslimuna. Nah, tidak berubah. Mu'minun, mu'minuna. Qaimun, qaimuna. Taibun, taibuna. Sadiqun, sadiquna. Nah, maka disebut salim. Selamat dia bentuk mufradnya, tidak terpecah ya ketika menjadi jamak, maka disebut dengan jamak salim. Nah, jamak salim ini ada dua, ada jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Kalau jamak mudzakkar salim yang ditambahi wawu dan nun atau ya dan nun. Kalau jamak muannas salim yang ditambahi alif dan ta. Itulah kenapa saya katakan ya tadi ya sifat salim itu dengan dhammah karena dia mengikuti sifat jamak. Coba perhatikan di halaman 25 ya contohnya. Kalimat muslimatin ismun majrurun bil kasrah li'annahu jam'ul muannatsis salimu. Begitu ya. Jadi saya katakan jam'ul dengan dhammah, jam'ul, jamaknya dhammah, jam'ul muannatsi, al-muannatsi itu dengan kasrah karena dia mudhof ilaih. As-salimu bukan as-salimi. Karena as-salimu di situ adalah sifat untuk jamak, bukan sifat untuk muannas ya. Karena jamak ada dua, jamak taksir dan jamak salim. Maka kalau antum baca li'annahu jam'ul muannatsis salimu bukan as-salimi ya, keliru. Karena as-salimu adalah sifat untuk jamak. Kalau jamaknya fathah, maka as-salima juga fathah. Jam'al muannatsis salima. Ya, kalau kasroh juga kasroh. Jam'il muannatsis salimi. Begitu. Jadi as-salim adalah sifat untuk jamak. Tapi balik lagi. Jamak taksir. Apa dia jamak taksir? Huwa madalla ala aktsara min itsnaini ma'a taghayyuri surati mufradihi. Jamak taksir ialah jamak yang menunjukkan jumlah lebih dari dua yang disertai dengan perubahan di bentuk mufradnya. Jadi suatu jamak bentuk plural lebih dari dua berarti minimal 3 ke atas. 3 ke atas. Jamak taksir minimal 3. Yang ada bentuk perubahan dari mufradnya. Ketika dirubah menjadi jamak, maka ada perubahan. Nah, perubahan ini ada kalanya dengan pengurangan, ada kalanya dengan penambahan, ada kalanya dengan perubahan harokat disertai pengurangan, perubahan harokat disertai penambahan, ya begitu. Jadi ada pengurangan dan penambahan juga sekaligus, begitu. Jadi jamak taksir ya berbeda dengan bentuk mufradnya, seperti yang kita contohkan tadi. Nah, contoh di sini jamak taksir kalimat aklam. Aklam adalah jamak dari qalam. Qalamun, qalamani, aklamun. Nah, jamak taksir alamat rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Ya. Jadi rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah. At-tatbiqul i'rabi.
Ya, siapa yang hadir? Cak Mardi. Tafadhol, Cak Mardi. Ya, Ustaz. Ya, Fikul i'rabi rofa raf'u ya. rufi'at aqlamun Rufi'atil. Rufi'atil aqlamu. rufi'atil aqlamu Ya, aqlamu al-aqlamu. al aqlamu naibul fa'ili marfu'un jam'ul tak jam'ul taksiri Jam'ut. li'annahu jam'ut taksiri. Naam, jayyid, barakallahu fiik. Masya Allah. Bayu ya. Irsal ada Irsal. Hadir Irsal. Ada Ustaz. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fiikum. Baik, dalam kondisi rafa. Jamak taksir dalam kondisi rafa. Contohnya rufi'at al-aqlamu. Rufi'at al-aqlamu. Ya, seperti dalam hadis ya. Seperti dalam hadis, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, tapi di sini al-aqlam yang berbeda. Rufi'at al-aqlamu. Pena-pena diangkat. Ya. Baik. Al-aqlam di situ statusnya sebagai naibul fa'il. Nanti apa naibul fa'il? Insya Allah juga akan dimurojaah pada waktunya. Bismillah. Sebenarnya sudah selesai kita bahas. Naibul fa'il itu adalah pengganti fa'il. Tadinya maf'ulun bihi, kemudian menggantikan fa'il karena fa'ilnya hilang atau dihilangkan atau disembunyikan. Ya, contohnya kalimat doroba Muhammadun al-hajaro. Doroba Muhammadun al-hajaro. Muhammad memukul batu. Ketika Muhammad dihilangkan, maka menjadi duriba al-hajaru. Batu dipukul. Dengan sigot mabni lil majhul. Duriba. Wazannya fu'ila. Ya, di sini juga mabni lil majhul. Rufi'at. Dengan tataknis karena al-aqlam. Jamak taksir. Dia mufrad mu'annas ya. Dengan mufrad mu'annas. Atau bentuknya mufrad mu'annas ya. Al-aqlam ya menggunakan tataknis karena dia dikategorikan mu'annas ya. Rufi'atil aqlam dengan tataknis. Maka al-aqlam di situ naibul fa'il, kondisinya rafa, alamat rafa'nya dhammah. Kenapa? Li'annahu jam'ut taksir. Taib an-nasbu, Bayu, tafadhal. Baik Ustaz. Nasab bila. An-nasbu akhadtu al-aqlama. Al-aqlama maf'ulun bihi mansubun bil fathati li'annahu jam'ut taksiri. Nah, sekarang kondisi nasab. Contohnya, akhadtu al-aqlama. Akhadtu al-aqlama. Al-aqlama di situ sebagai maf'ulun bihi atau objek yang dikenai pekerjaan. Akhadtu, aku mengambil al-aqlama, pena-pena. Maka al-aqlama adalah maf'ulun bihi namanya. Maf'ulun bihi kondisinya selalu nasab. Nah, alamat nasabnya apa? Karena dia jamak taksir, maka alamat nasabnya fathah. Maka al-aqlama. Akhadtu al-aqlama. Al-aqlama maf'ulun bihi mansubun bil fathati li'annahu jam'ut taksir. Taib al-jar. Muhammad Irsal.
Al-jar katabtu bil aklami. Al-aklami ismun majrurun bil kasrati li'annahu jam'ut taksiri. Nah, jayid. Dalam kondisi jar. Katabtu bil aklami. Saya menulis dengan pena. Nah, kata al-aklami di situ majrur karena didahului huruf jar yakni ba. Bil aklami. Maka al-aklami ismun majrur bil kasroh. Isim majrur alamatnya kasroh. Kenapa? Li'annahu jam'ut taksir. Baik. Jadi sejauh ini kita sudah membahas 5 macam isim ya. Dan alamat i'rabnya dari mufrad, musanna, jamak taksir, ya, mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Ya, yo semuanya ya sambil murojaah. Mufrad, rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Musanna, rafa'nya dengan alif, nasabnya dengan alif, nasabnya dengan ya, jarnya dengan ya, ya. Musanna, rafa'nya dengan alif, nasab dan jarnya dengan ya. Jamak mudzakkar salim, rafa'nya dengan waw, nasabnya dengan ya, jarnya dengan ya. Jamak muannas salim, rafa'nya dengan dhammah, nasab dan jarnya dengan kasrah. Jamak taksir, rafa'nya dengan dhammah, ya nasabnya dengan fathah, jarnya dengan fathah, begitu ya. Itu jarnya dengan kasroh, afan. Ya, jamak taksir, rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasroh. Taib, persis seperti mufrad. Taib, dihafalkan ya. Nanti saya tanya, bismillah. Nah, sekarang latihan dulu. Kita kerjakan latihan soal halaman 27. Hati alamata ya at-taskhih alamat centang fi qaimatin tunasibul asma'a al-madhkurah. Berikan tanda centang pada qaimah, pada tabel yang sesuai dengan isim yang ada di bawah. Itu ada pilihan mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Kalimat asy-syaikhon, asy-syaikhon itu apa? Apa mufrad atau musanna atau jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Ya kalau asy-syaikhon misalkan jamak taksir antum centang di kolom jamak taksir begitu. Tapi kita langsung kerjakan saja dibilang ya asy-syaikhon langsung apa? Bilang isimnya ya. Baik. Siapa yang hadir? Pak Widi, coba Pak Widi hadir. Nah, Ustaz. Terus asy-syaikhon. Asy-syaikhani itu musanna Ustaz. Ya, musanna rofaknya dengan apa langsung disebut ininya. Rafa'nya dengan alif dan Terus, nasab dan jarnya dengan ya Ustaz. nah, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Iya Ustaz. Apa lagi yang mau kerjakan? Ya. Pak Agus, ada ini ya. Pak Agus, masa jitu. Halo, Masa itu jam'ut taksir. jamak taksir. Rofaknya, Rafa dengan dhammah. iya. Terus nasabnya, jarnya. Nasabnya dengan fathah. Jarnya dengan kasrah. Baik, jayid. Masa jitu jamak dari apa? Dari masjidun. Nah, jayid. Barakallahu fiik. Sekarang miftahun. Coba Pak Suryo, Suryadi. Miftahun. Halo, ada Pak Suryo? Apa saya terputus ini? Atau masih?
Siapa Ustaz? Nah, antum, Pak Adi, Suryati. Oh, ana Ustaz. Oh, Iya. Ustaz. Miftahul. Yang namanya Suryo ada Isim berapa? mufrad Ustaz. Ya, ana Ustaz. Tadi putus soal Ustaz. Apa Ustaz? Betul. Ya, apa Ustaz? Ya, Miftah. Miftahul. Isim mufrad Ustaz. Baik. Rafa'nya dengan Rafa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasroh. Jayyid. Barakallahu fiik. Al-fuqaha'u. Titis. Ustaz. Al-fuqaha'u jam'u taksiri. Ya, sama taksir. Rafa'nya Rofanya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasroh. jayyid. Barakallahu fiik. Wafikum. Abidatun. Abidatun. Baik. Pak Abrar, boleh Pak Abrar? Mau coba? Jamak muannas salim, Ustaz. Jayyid. Rafa'nya dengan apa? Rofaknya dengan dhammah, kasrohnya dan kasrohnya nasab dan jarnya dengan kasroh. Nah, mumtaz. Nasab dan jarnya dengan kasroh. Nah. Jannataini. Jannataini. Apalagi? Pak Rosaadi ada tidak? Rosaadi. Hadir? Rosaadi. Pak Yakub hadir, Pak Yakub. Wujud Ustaz. Nah, silakan. Jannataini. Jannataini isim musanna. Si musanna. Rofaknya. Rofaknya dengan apa? Rofanya dengan alif. Terus nasab jarnya. Ya. Dan jarnya dengan ya. Barakallahu fiik. Imla'il faraghat bi ismin marfu'in munasibin watbithu bisyakli. Lengkapi titik-titik berikut ini dengan isim marfu yang sesuai ya. Itu jangan ngarang sendiri ya, karena lihat atasnya saja ya. Al-muslimu menjadi al-muslimani titik. Jadi satu kolom yang putih itu dari atas ke bawah itu tinggal antum jadikan mufrad, musanna atau jamaknya. Ya, tidak perlu ngarang kalimatnya karena di situ ada, tinggal dijadikan musanna atau jamak atau mufradnya. Mudzakkar atau muannas. Siapa mau coba? Silakan. Saya beri kesempatan. Halo Ustaz. Siapa ini? Halo. Ya, siapa ini? Sini. Halo. Halo? Silakan. Suara saya terdengar semuanya tidak? Dengar Ustaz. Ya. Dengar Ustaz. Ya, tadi siapa yang mau coba? Siapa? Saya pilih aja ya. Saya mau lihat dulu. Tadi Jafar, Ustaz. Baik. Mau Jafar tadi ya? Mau coba Jafar? Iya, Ustaz. Tadi Jafar mau coba, tapi putus-putus suaranya. Nah Ustaz. Ini sinyalnya Ustaz. Baik. Jafar. Sinyalnya silakan. parah banget. Apa? Nah, itu hujan ya? Terangkan hujan apa? Sinyalnya parah Ustaz. Ya, terangkan hujan. Iya tadi. Baik, Jafar nanti Ustaz. dulu ya. Jafar. Ini. Jafar mustami dulu, nggak apa-apa, Jafar. Baik.
Coba. Siapa ini? Abu Hanif, coba Abu Hanif. Silakan. Ya, al-muslimani qa'imani. Nah, mumtaz. Al-muslimani qaimani. Baik. Pak Uswah Hadi mungkin yang bawahnya. Ada? Muslimuna qaimuna. Naam, al-muslimuna qaimuna. Betul. Jadi itu semuanya sama ya. Al-muslimu qaimun, al-muslimani qaimani, al-muslimuna qaimuna. Begitu. Nah, jayid. Barakallahu fikum. Baik, sekarang al-muslimatu raqi'atun. Nah, bawahnya apa? Baik, Ahmiyanto, ada Ahmiyanto? Ya. Mau coba? Ahmiyanto, ya, orang Cilacap. Halo? Belum ada jawaban? Pak Didi Septiawan. Naam Ustaz. Fadol. Al-muslimatani raki'atani. Naam. Baik. Al-muslimatani raki'atani. Naam, sahih. Naam Ustaz. Baik. Terus Abu Fahmi, silakan. Mau coba? Namsan. Al-muslimatu raki'atatin. Raki'atun begitu. Iya. Raki'atun. Ulangi, Al-muslimatu raki'atun. Naam, jayid. Barakallahu fikum. Sekarang al-qalamu jamilun. Al-qalamani nukta-nukta. Ya, apa? Al-qalamu jamilun. Al-qalamani jadi apa? Arif Setiawan. Sudah sembuh Arif? Nah, Ustaz, Nah, silakan. al-qalamani jamilani. Naam, jayid. Al-qalamani jamilani. Bawahnya jamak dari kolam. Jadi apa? Pak Eri, Harjoko, Abu Zuhri. Antum kunyahnya Abu Zuhri. Ustaz. Naam, tafadhal. Al-aklamu jamilatun. Nah, jami bukan ja. Jami. Al-aqlamu. Al-aklamu jamilatun. Naam. Al-aqlamu jamilatun. Naam, sahih. Imla'il faraghat bi ismin mansubin munasibin wadbithu bi syakli. Imla. Masukkanlah atau isilah al-faraghat titik-titik berikut ini bi ismin mansub dengan isi mansub sekarang ya, dibaca harokatnya atau alamat i'rabnya harus dibaca. Munasib yang sesuai. Ya, jangan ngarang juga, itu sudah ada clue-nya di situ. Tinggal disebutkan apa mufradnya, apa musannanya. Wadbithu bisyakli, dan tulis dengan harokat ataupun huruf ya, alamat i'rabnya yang sesuai. Ya, antum juga isi di kitab antum ya, sekaligus dijawab di sini. Baik, yang belum dapat giliran siapa? Udah semua? Udah dapat giliran semua? Saya Lutfi lagi online lain atau
Udah Ustaz. Ikuti. Nyimak Ya. Ustaz. Mau jawab bisa? Bisa Ustaz. Baik, tafadhal. Ra'aitu muslimatin. Ra'aitu muslimatin, ya betul. Di ra'aitu muslimatan, ra'aitu muslimataini, ra'aitu muslimatin. Muslimatin dia apa? Syah Lutfi? Namanya? Nama isimnya apa jenisnya? Maf'ulun bih Ustaz. Hah? Isim Enggak. jamak salim Ustaz. Ya, jama muannas salim. Dalam kondisi nasab dengan apa? Dengan kasroh Ustaz. Kasroh. Nah, jayid. Barakallahu fiik. Sekarang akrom tu nukto. Ya, itu mufrad dulu. Yang kedua baru musanna. Akrom tu nukto. Ya. Yang ketiga baru jamak. Akrom tu muslimina. Nah, kalau muslimina berarti kan dia jamak mudzakkar salim. Berarti musannanya juga harus mudzakkar. Mufradnya juga harus mudzakkar, ya. Siapa yang belum dapat giliran? Muhammad Fatur Rahman siapa? Ya Ustaz, Nah, dari LPT dulu ya. LPT Ustaz, JBA 3. Baik. Nah, tafadhol. Pak Fatur. Raitu Akram. muslim Akram tu akramtu muslimataini. mudzakkar, Pak. Mufrad mudzakkar. Bentuk mufrad tapi mudzakkar. Itu muslimataininya yang ke bawah. Kalau yang itu yang hitam-hitam itu dia yang serempak dengan yang ke bawah. Jadi antum jangan lihat yang sampingnya itu. Memang sampingnya itu muslimatan itu. Tapi itu ke bawah dia, Pak. Nah, jadi dia harus mufrad mudzakkar. Akramtu muslimina. itu yang bawah muslimina. Nah, sekarang mufrad mudzakkar. Bentuknya mufrad isi mudzakkar. Muslimina itu kan jamak. Akramtu Mufradnya muslimun Ustaz. akram tu ulangi apa? Akramtu muslimun. Muslimun. Nasab, Pak, nasab. Muslimin Ustaz. Nasab, kondisi nasab. Akram tu mufrad, Pak, bukan jamak. Mufrad muslimina jadi apa? Mufradnya satu orang. Muslim Ustaz. Betul, ya betul. Barakallahu fiik, muslim. Nah, muslim kan mufrad. Mufrad itu kalau nasab pakai apa, Pak? Isi mufrad. Alamat nasab mufrad pakai apa? Kalau mufrad nasabnya pakai fathah Ustaz. Nah, barakallahu fiik, pakai fathah. Berarti muslimun, muslim, fathah jadi apa? Musliman. Ya, mumtaz, barakallahu fiik. Akram tuh ulangi. Akramtu musliman. Musliman begitu. Akram tuh Musliman. musliman. Akramtu musliman. Nah, barakallahu fiik. Betul ya, Pak Fatur. Ya, Sekarang musanna mudzakkar. Musanna mudzakkar. Ini udah dapat semua insyaallah. Ya, kita dari awal ya. Atau dari bawah. Pak Widi silakan Pak Widi. Akramtu muslimah ini Ustaz. Nah, jahit. Akram tu muslimaini. Kemudian sekarang korok tu nukto, titik-titik. Itu lihat bawahnya ada kalimat kutuban. Kutuban itu berarti jamak taksir ya. Berarti atasnya harus mufrad dari kutub. Tengahnya itu yang tengah berarti harus musanna dari kutub ya. Begitu. Yang musanna dari mufradnya kutub. Pak Uswahadi silahkan korok tuh. Korok tuh kitaban. Naam. Barakallahu fiik. Korok tuh kitaban. Ya, betul. Kemudian titis. Korok tuh
Kitabaini. Naam, jayid. Qara'tu kitabaini. Baik, sekarang dalam kondisi jar. Imla'il faraghat bismin majrurin munasibin. Watbithu bisyakli. Imla. Lengkapilah al-faraghat titik-titik berikut ini bismin majrurin dengan isi majrur munasib yang sesuai. Watbithu bisyakli dan harokatilah. Baik. Lihat yang samping kanan, ungdur ila talibin. Nah, ke bawahnya itu berarti harus musanna dari talibin dan jamak dari talibin. Ungdur ila talibin. Musannanya apa? Jamaknya apa? Taib yang musanna dulu. Pak Nur Aziz, silahkan. Pak Nur Aziz. Nah, Ustaz. Undur ila talibaini. Naam, barakallahu fiik. Ungdur ila talibaini. Karena dia isim musanna, maka alamat nasabnya dengan ya. Taib, Muhammad Irsal. Unzur ila talibina. Nah, itu kalau dia pakai hamzatul qata ya. Saya lihatnya agak purem tadi. Bacanya angduru bukan ungdur ya. Itu kan lihat bisa disimak itu dia pakai hamzatul qata ya, ada roksul lain, ada kepala ain. Dia nggak boleh dibaca ungdur. Ya, kalau ungdur itu nggak ada roksul lain, nggak ada kepala hamzah. Dia dibacanya angduru, saya melihat, bukan ungdur. Ini nggak selirik ya, agak purem. Dibaca ulangi angduru ila. Anzuru ila talibina. Naam, barakallahu fiik. Angduru ila talibina. Naam. Sahih. Sekarang yang kedua berikutnya. Angduru ila titik-titik. Nah, lihat musannanya di situ. Talibataini. Berarti dia muannas ya. Bentuknya muannas. Nah, sekarang antum cari kalimat mufrad dari talibataini dalam kondisi jar. Begitu. Nah, Pak Muhammad Abrar. Anzuru ila Ila to to tolibatin saja. tolibatin begitu. Tolibatin. Naam, angduru ila tolibatin. Karena tolibah begitu ya mufradnya. Dalam kondisi jar dengan apa? Mufrad Pak Abrar. Alamat mufrad jar. Mufrad jarnya dengan kasrah, Ustaz. Kasrah betul. Maka tolibatin. Angduru ila tolibatin. Angduru ila tolibataini. Terus yang jamaknya Ahmianto mau mutabah tidak Ahmianto? Nah, silahkan. Antum bisa lihat anu ini ya di kitab ya bisa dilihat silahkan. Anzuru ila taina. Jamak muannas salim. Ahmianto, jamak muannas salim. Anzuru ila talibuna. Muannas tolibatin begitu. Tolibatin. Anzuru ila talibatin. Naam, barakallahu fiik. Angduru ila tolibatin begitu ya. Jamak muannas salim dalam kondisi nasab menggunakan kasrah. Baik, sekarang angduru ila nukta-nukta. Lihat paling bawah itu kalimat buyut.
Buyut itu jamak taksir ya. Berarti antum cari mufrad dari jamak taksir buyut. Apa jamaknya? Apa mufradnya buyut? Begitu ya. Buyutun. Begitu ya. Mufradnya apa? Antum cari. Cak Mardi. Tafadhol, Cak Mardi. Ya, Ustaz. Yang mufrad ya, Ustaz ya. Iya, mufrad dari buyut. Angduru ila buyutun ya. Buyut itu masih jamaah. Antum cari mufradnya. Baitun Buyut Ustaz. itu kan jamak. Angduru Iya, ila betul. Tapi dalam kondisi jar. Dalam kondisi jar. Angduru ila. baitin Ustaz. Iya, betul. Mumtaz. Coba ulangi lagi. Angduru ila baitin. Na'am, barakallahu fiik. Angduru ila baitin. Ya. Karena mufrad dari buyut adalah bait. Karena jar berarti alamat jarnya adalah kasroh. Karena mufrad. Angduru ila baitin. Nah, sekarang musannanya. Musannanya Pak Muhammad Fatur Rahman. Silahkan. Ya Ustaz. Ya. Angduru. Ungduru. Angduru. Angduru ila buyut. Pak. Ila Bait tadi kan baitani. baitan. Ustaz. Baitain. Baitan. Baitaini. Baitaini, na'am. Angduru ila baitaini, na'am. Sahih. Barakallahu fiik. Angduru ila baitin, angduru ila baitaini, angduru ila buyutin. Taib. At-tadrib al-i'rabi sekarang. Ya, contoh i'rab. Atau latihan i'rab. Ja'al mujahiduna fi sabilillah. Di i'rab al-mujahiduna. Dibaca dulu tapi. Pak Heri Arjoko. Dibaca. Ja'al mujahiduna fi sabilillah. Nah. Al-mujahiduna fa'ilun marfu'un bil wawi li'annahu jam'ul mudzakkaris salimu. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Al-mujahiduna fa'ilun ya, dia fa'il ya karena setelah fi'il. Nah, itu juga ada di situ klunya, fa'ilun. Apa kalau fa'il marfu? Jelas ya. Tadi juga di atas kan ada contohnya. Fa'ilun marfu'un. Nah, alamat rafa'nya apa dia? Karena dia jamak mudzakkar salim maka dengan waw bil wawi. Kenapa? Li'annahu jam'ul mudzakkaris salimu. Begitu. Baik. Setelahnya Pak Guntur. Silakan. Ro'a itu ar-rajulaini. Ra'aitu ar-rujalaini. Ra'aitu ar-rajulaini. Na'am. Ar-rajulaini. Apa? Di situ? Di atas ada contohnya Pak Guntur itu kalau nasab. Ya. Apa itu? Di halaman 26 tuh ada. Al-aqlam apa namanya itu? Al-aqlam jam taksir Sob ya. Maf'ulun bihi. Ar-rajulaini maf'ulun bi. Itu dibaca mansubun bi. Mansubun bil kasrati. Kok kasroh? Rajulaini itu. Dia isim apa rajulaini?
Pak Guntur. Ada ya Rojulaini dan nun. Ada ya dan nun. Berarti isim apa? jamak muannas salim kan? Bukan jamak. Kalau jamak mudzakkar salim, dia rojulina begitu ya. Tapi nggak boleh karena jamaknya dia rijal ya. Sebelum jamak mudzakkar salim ada pembahasan apa? Oh, isim muannas ada. Bukan muannas, Musanna. musanna. Iya, jangan keliru ya. Kalau muannas itu perempuan, musanna itu dua. Dari kata isnan, isnani, dua, musanna. Musanna. Isim musanna alamat nasabnya apa, Pak Guntur? Alamat nasabnya dengan ya. Nah, bilang ar-rajulaini, ulangi. Ar-rajulaini maf'ulun bi mansubun bil ya'i li'annahu ismun musanna. Nah, barakallahu fiik. Ra'aitur rajulaini ar-rajulaini maf'ulun bihi mansubun bil ya'i li'annahu ismun musanna. Nah, sahih. Apa lagi? Pak Didi Septiawan, silahkan Pak. Nah, Ustaz. An-nisa'u qanitatun. Nah. Qanitatun khabarul mubtada'u Mubtada'i. marfu'un. Khabarul mubtada'i. Khabarul mubtada'i marfu'un bidhammatin li'annahu jam'ul muannatsi salimu. Nah, marfu'un bidhammah. Ya, karena qanitatun. Ya, karena dia sebagai khabarul mubtada maka marfu'. Alamat rafanya dengan dhammah li'annahu jam'ul muannatsi salimu. Baik, jayid. Setelahnya sopo? Pak Yakub. Hadir, Ustaz. Ya, silakan Pak. Asy-syaikhani inda Syafi'iyati. Syafi'iyati. Apa ini, Ustaz? Huma An-Nawawi war-Rafi'i. Asy-syaikhani mubtada'u marfu'un bi alifin. Bil alifi, nah, li'annahu Bi alifi li'annahu musanna. nah, li'annahu ismun musanna. Asy-syaikhani inda syafi'iyati human Nawawi war-Rafi'i. Yang dilakopi, dijuluki dengan asy-syaikhon, dua orang syekh dalam madhab Syafi'i itu maksudnya adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Jadi kalau ada kata asy-syaikhon ya di dalam madhab Syafi'i maksudnya adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kalau syaikhon dalam ilmu hadis itu Bukhari dan Muslim ya. Rawahu syaikhon begitu. Berarti Bukhari dan Muslim. Baik, dimut dulu. Ada suara keras-keras dari siapa? Dimut. Bayu sekarang, silakan Bayu. Yang Ya, Ustaz. antum yang Z saja, yang kutub nanti yang lain. Baik, Ustaz. Zaidun belum Ustaz. Zaidun kasurat kutubuh. Zaidun mubtada'u marfu'un bitamati li'annahu isim mufrad. Naam. Zaidun mubtada'un marfu'un bidhammah. Naam, li'annahu ismun mufrad. Nah, barakallahu fiik. Betul. Siapa lagi? Arif. Silakan Arif. Ustaz. Kutubuhu fa'ilun marfu'un bidammati li'annahu jam'ut taksiri. Nah, kutubuhu fa'ilun marfu' bidhammah ya, karena dia adalah jamak taksir. Nah, barakallahu fiik. Nah, jadi diingat ya, sudah 5 isim kita bahas. Alamatul i'rabnya jangan dilupakan karena ini pondasi.
Pondasi untuk membaca kitab ya, supaya tidak keliru. Jadi kita sudah bahas mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Mufrad, rafa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Musanna, rafa'nya dengan alif, nasab dan jarnya dengan ya. Jamak mudzakkar salim, rafa'nya dengan waw, nasab dan jarnya dengan ya. Jamak muannas salim, ya rafa'nya dengan dhamma, nasab dan jarnya dengan kasrah. Jamak taksir, rafa' dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Mohon dihafalkan ya. Baik, coba saya tes dulu. Ya, boleh baca, boleh tidak. Ya, kalau tidak baca lebih baik. Pak Agus Munib, coba. Pak Agus hadir? Suara saya terdengar? Atau saya terputus? Dengar Ustaz. Nah, Dengar Ustaz. ya diloncat Pak Nur Tasdik, Pak Ahmad, silakan. Nah, Ustaz. Isi mufrad, rofa dengan doma, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Ya. Isi musanna, rofa dengan alif, nasab dan jar dengan ya. Jamak mudzakkar salim, rofa dengan wawu, nasab dan jar dengan ya. Jamak muannas salim, rofa dengan dhammah, nasab dan jar dengan kasroh. Jamak taksir, rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Nah, barakallahu fiik. Coba diulangi lagi, Pak Abu Hanif. Ya, Ustaz. Nah, Ismul coba. mufrad, Pak dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Kemudian al-musanna, rofaknya dengan alif, nasab dan jarnya dengan ya. Jamak mudzakkar salim, rofaknya dengan wawu, nasabnya dengan ya, jarnya dengan ya. Kemudian jamak muannas salim, rofaknya dengan domah, nasabnya dengan kasroh, jarnya dengan kasroh. Ya. Terus terakhir, Jamak taksir, rofaknya dengan domah, nasabnya dengan fathah, kofatnya dengan kasroh. ya jar ya, kita nggak bilang khofat ya. Antum belajarnya jurumiyah ya. Insya Allah. Nah, udah khatam jurumiyah antum? Baru Ustaz, baru mulai. Nah, baru mulai ya. Karena untuk istilah di jurumiyah bagi yang lain mungkin belum tahu, jar itu dibilang khofat ya. Khofdun. Yaitu istilah dari kufiyin. Karena ahli nahwu ada dua kubu. Untuk yang mutaqaddimun, untuk yang terdahulu itu ada kubu basriyin, ada kubu kufiyin. Ahlil Basrah, ada ahlil Kufah. Ahlil Basrah itu seperti Sibawai, Al-Khalil ibn Ahmad, Al-Farahidi, ya. Ahlul Kufah itu seperti Al-Kisai, Ar-Ru'asi, ya. Jadi kadang ada perbedaan istilah saja. Kalau istilah Al-Basriyin disebut dengan jar, kalau kufiyin dengan khofat. Nah, Sahib Al-Ajarumiyah, Ibnu Ajarum, Hasan Haji, beliau itu lebih condong ke Kufah ya, ke madhabnya kufiyin. Maka yang belajar Jurumiyah itu ya, dia secara tidak langsung mempelajari madhabnya kufiyin begitu ya. Meskipun yang mensyarah Jurumiyah malah kebanyakan madhabnya Basriyin bukan kufiyin ya. Taib, ada pertanyaan? Silahkan sebelum kita tutup. Monggo. Ada anak Ustaz. Ya, tafadhol Pak Yakub. Bismillah. Ustaz, di kitab hijau ini yang baru ya.
Iya. Yang latihan imla Ustaz pada kalimat nutoh jamilatun halaman 31 yang hijau. Tadi dikatakan al-aklamu. Al-aklamu ini kan jamak taksir ya, Ustaz? Iya, betul. Iya, mengapa memakai jamak taksir, Ustaz? Pakai mufrad muannas gitu. Iya. Kenapa khobarnya pakai mufrad muannas gitu ya? Iya, Ustaz. Baik. Syukran, Ustaz. Ya, pertanyaan bagus. Jamak taksir memang untuk khobarnya ataupun bisa dimut dulu, Pak. Gimana? Dimatikan dulu ya. Untuk jamak taksir memang untuk mufradnya memang untuk khobarnya ataupun untuk fiilnya dia menggunakan mufrad muannas. Itu kaidah ya dari orang Arab ya. Jadi untuk jamak taksir kalau dia jadi mubtada maka khobarnya pakai mufrad muannas. Bukan jamak taksir bukan jamak ya. Taksir juga atau yang lainnya tapi pakai mufrad muannas seperti tadi ya. Al-aqlamu jamilatun ya. Al-aqlamu jamilatun ya dengan mufrad muannas. Karena itu kaidah ya dari orang Arab sana. Jadi kenapa? Ya pertama karena itu kaidah. Artinya orang Arab makainya seperti itu. Jadi kalau antum tahu bahasa Arab itu adalah bahasa yang digunakan oleh orang Arab. Itulah bahasa Arab. Orang Arab yang hidup di masa Asrul Ihtijaj ya. Udah kita sebutkan. Di masa sebelum abad 2 Hijriah. Jadi setiap yang dikatakan oleh mereka itu jadi kaidah, jadi hujah. Nah, mereka mengatakan bahwa kalau menyebut mubtadanya dengan jamak taksir, maka khobarnya dengan mufrad muannas. Ya kenapa ya? Karena mereka mengatakan seperti itu, maka kita ikuti mereka. Karena bahasa Arab itu sifatnya adalah samai, mendengar dari orang Arab, kaidah-kaidahnya seperti apa. Ya karena mereka yang memakai bahasa ini, kita nggak punya hak untuk merubah. Ya karena itu sudah baku dari mereka, sudah paten. Ya maka kita mengikuti kaidah mereka. Begitu. Jadi kalau ditanya mengapa, karena itu sudah memang pakemnya, bakunya dari orang Arab seperti itu. Maka kita hanya sekedar mengikuti saja. Karena bahasa Arab secara umum sifatnya samai, mendengar dari orang Arab kaidah-kaidah yang biasa mereka pakai ya. Allahu ta'ala alam bisawab. Nah. Ada yang lain silakan. Ada pertanyaan lain? Ustaz Afwan, mau nanya, Ustaz. Ya. Berarti kalau jamak taksir ini semacam jamaknya tidak beraturan, Ustaz ya. Kalau yang jamak salim tadi kan ada tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Sementara taksir ini kan wawu gitu, dan Ustaz, atau nun. gimana, Ustaz? Iya. Iya, wawu dan nun. Wawu dan Kalau nun dan taksir kan iya, betul. Jadi taksir itu tidak beraturan dia, terpecah gitu. Bentuk jamaknya berbeda dengan bentuk mufradnya, gak beraturan gitu. Mufradnya kitab, jamaknya kok jadi kutub. Kitabun jadi kutubun. Mufradnya baitun, kok jamaknya jadi buyutun. Ya. Mufradnya babun, kok jamaknya jadi abwabun. Ya. Mufradnya misalkan madrasatun, kok jamaknya jadi madarisu. Akan berbeda. Jadi terpecah gitu. Maka disebut taksir dari kata kasaro, yukasiru taksiron, yang bermakna mematahkan, memecah gitu. Jadi nggak beraturan memang. Dari bentuk mufradnya, jamaknya berbeda dari bentuk mufradnya. Tidak beraturan. Ya, betul seperti itu. Beda dengan jamak salim. Jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Disebut salim karena dia selamat. Ya, salim maknanya selamat.
Selamat dari apa? Selamat dari pecah. Selamat dari ketidakberaturan. Artinya dia teratur. Ya, seperti muslimun jadi muslimuna. Muslimatun, muslimatun. Ya, selalu seperti itu. Pakai apa saja, selalu seperti itu perubahannya. So'imun, so'imuna. So'imatun. Qa'imun, qa'imuna. Qa'imatun. Salimun, salimuna. Salimatun. Ya, raqidun, ya raqiduna. Raqidatun. Ya, dan seterusnya. Jadi disebut salim karena jamaknya itu dia beraturan, ya, sesuai dengan bentuk mufradnya, begitu. Insyaallah bisa dipahami ya. Baik. Insyaallah paham Pak Guntur? Ya, paham Ustaz. Syukur Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Ada yang lain sebelum ditutup? Terakhir? Ana Ustadz, Ya, terakhir silakan. untuk nama orang kemarin kan contoh Muhammad Ustadz ya, bisa jadi Muhammadani atau Muhammaduna Ustadz ya. Iya. Kalau untuk yang kayak Usamatu gitu, gimana Ustadz ya untuk yang Musana sama jamaknya Ustadz ya? Iya, Usamatu betul. atau mungkin Iya. Fatimatu gitu Ustadz. Syukran Ustadz. Iya. Baik, barakallahu fiik. Baik. Untuk jamak mudzakkar salim yang bisa dijamak itu ada kaidahnya. Jadi untuk jamak mudzakkar salim itu yang bisa dijamak ada kaidahnya. Ya. Jadi salima jam'in amirin wa mutnibi itu kata Ibnu Malik. Salima jam'in amirin wa mutnibi. Ya. Jadi kata yang bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim itu ada dua. Yang pertama alam. Alam itu nama laki-laki. Yang kedua adalah sifat untuk laki-laki. Nama laki-laki dan sifat untuk laki-laki. Itu bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Selain itu maka tidak bisa. Dan alam itu pun harus bebas dari alamat taknis. Kalau ada alam laki-laki, kok ada alamat taknis, tidak boleh dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Nah, yang tidak ada alamat taknis misalkan, alam untuk laki-laki seperti Zaidun. Jamaknya ya untuk mudahnya ya, pemula dulu nggak apa-apa, Zaiduna begitu ya. Muhammadun, Muhammaduna begitu ya. Tapi kalau dia ada alamat taknis, maka tidak boleh seperti Usamatu, Ukasyatu, Hamzatu. Jamaknya apa? Nggak boleh. Hamzatuna tidak boleh. Usamatuna, Muawiyatuna nggak boleh. Bagaimana jamaknya? Ya jamaknya pakai kalimat yang menunjukkan jamak. Jama'atun min Usamah gitu ya. Jadi ada sekelompok orang namanya Usamah. Jama'atun ismuhu Muawiyah. Jama'atun ismuha Muawiyah. Jama'atun min Usamah. Jama'atun min Muawiyah. Jama'atun min Uqasyah. Jadi pakai kalimat yang seperti itu. Tidak boleh dijamak begitu ya. Paham insyaallah? Baik. Naam Ustaz. Nah. Baik, Manifidin, Assalamualaikum wa yakum. Ya, kita sudah selesaikan insyaallah bismillah temuan kita pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.